Tel Aviv kembali berguncang. Bukan oleh gempa bumi, bukan pula oleh parade pesawat tempur di langit biru musim panas. Hari ini, dunia dikejutkan oleh sebuah operasi militer gabungan yang tak pernah diprediksi para analis. Iran, Hamas, Qatar, dan bahkan Yaman, seolah-olah menekan tombol multiplayer online battle arena, masuk ke satu arena, satu tim, dengan satu misi, menjatuhkan simbol kekuasaan Israel. Dan yang jadi sorotan utama bukan markas militer atau pangkalan udara, melainkan rumah pribadi sang Perdana Menteri, Benyamin Netanyahu, yang dikabarkan luluh lantak dihantam serangan. Bayangkan sebuah laga sepak bola final Piala Dunia. Tiba-tiba 4 tim lawan bersatu melawan satu tim tuan rumah. Stadion gempar, wasit bingung, penonton tak percaya. Begitulah suasana hari ini di Tel Aviv. Rudal-rudal dan drone serang melintas di atas kota, ibarat kembang api tahun baru, namun bukan pesta, melainkan kabar buruk bagi pasukan pertahanan Israel. Dalam hitungan menit, radar-radar militer Israel kewalahan. Seperti gamer yang diserang rush attack di menit awal, sistem pertahanan Iron Dome tampak kocar-kacir, tak sanggup menahan semua hantaman. Yang lebih mengejutkan, salah satu target utama bukan pangkalan militer, melainkan kediaman pribadi Netanyahu. Dalam sejarah modern, jarang sekali seorang pemimpin negara besar harus melihat rumahnya sendiri jadi sasaran utama. Serangan ini ibarat menantang langsung seorang kapten kapal di tengah samudra, bukan hanya menembak kapal perangnya, tapi menghantam kabinnya. Kabar cepat menyebutkan rumah tersebut hancur parah. Dan di balik reruntuhan, laporan awal menyebutkan 25 agen Mossad turut tewas, membuat dunia intelijen internasional seakan kehilangan napas sejenak. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, yang biasanya dikenal disiplin dan tak terkalahkan, kini mendapati diri mereka seperti tim e-sport legendaris yang tiba-tiba dipermalukan di babak penyisihan. Beberapa markas besar militer dan pangkalan udara dilaporkan lumpuh. Pesawat tempur yang seharusnya jadi kebanggaan, kini lebih banyak diam di hanggar, tak sempat terbang melawan. Kekalahan ini bukan hanya teknis militer, melainkan juga pukulan psikologis. Bagaimana bisa 4 negara kecil dengan koordinasi minim, justru mampu membuat Israel yang didukung teknologi barat, jatuh tersungkur? Di jalanan Gaza, Yaman, hingga Teheran, ribuan orang merayakan seolah baru saja memenangkan pertandingan epik. Sorak-sorai memenuhi malam, bendera berkibar, kembang api lokal diluncurkan sebagai simbol kemenangan moral. Namun di sisi lain, Washington, London, dan Paris menggelengkan kepala. Para pemimpin barat sadar, ini bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah pesan bahwa peta kekuatan Timur Tengah sudah berubah. Dan Israel, yang biasanya berdiri tegak, kini terlihat goyah. Seorang analis politik menyindir, jika ini sebuah game catur, maka Israel baru saja kehilangan raja sekaligus beberapa menteri dalam satu langkah. Bagi Benyamin Netanyahu, ini ibarat mimpi buruk. Bayangkan seorang kepala keluarga yang rumahnya hancur, lalu di depan pintu sudah menunggu kamera dunia. Tidak hanya martabat pribadi yang tercoreng, tetapi juga simbol kepemimpinan Israel. Dunia bertanya, apakah Netanyahu masih mampu mengendalikan situasi, atau justru Israel kini berada di jalur krisis politik yang lebih dalam? Sejumlah oposisi di dalam negeri sudah mulai mengasah pedang politik. Mereka menuding Netanyahu gagal total menjaga keamanan negara. Bahkan ada yang menyindir, jika rumah pribadi saja tidak bisa dijaga, bagaimana dengan rumah besar bernama Israel? Media internasional berlomba-lomba menayangkan breaking news. Ada yang menyebut peristiwa ini sebagai Pearl Harbor versi Tel Aviv. Ada pula yang membandingkan dengan pertandingan bola basket di mana tim unggulan justru kalah telak dari tim underdog. Sindiran pun bermunculan di media sosial. Meme tentang Iron Dome berubah menjadi Iron Leak.
Bahkan ada yang menggambarkan Israel seperti pemain game FPS yang kehabisan amunisi, sementara lawan justru respawn tanpa henti. Peristiwa hari ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah guncangan geopolitik yang menggoyang opini dunia internasional. Israel, yang selama puluhan tahun dianggap benteng kokoh di Timur Tengah, kini terlihat rapuh. Aliansi yang selama ini dianggap mustahil, Iran, Hamas, Qatar, Yaman, tiba-tiba menunjukkan bahwa persatuan bisa melahirkan kejutan besar. Dan dunia kini bertanya, apakah ini awal babak baru konflik regional yang lebih luas, atau justru pelajaran pahit bagi Israel untuk menata ulang strategi? Satu hal yang pasti, hari ini sejarah mencatat, bukan rudal atau drone yang paling menghancurkan Israel, melainkan rasa malu di mata dunia, ketika sebuah negara besar terpojok oleh serangan gabungan yang dramatis dan terkoordinasi.